Hai, saya Lucia. Kita berada di Bukit Doa Tomohon. Kembali di Financial Management minggu keempat dari Profesor Roy Sembel dan Ibu Ganda Hutapea. Pada minggu keempat ini kita masuk ke capital budgeting. Tetapi sebelum ke capital budgeting, sebaiknya kita tahu apa itu IPO. IPO adalah Initial Public Offering, adalah penawaran pertama sekuritas dari emiten atau perusahaan ke publik. IPO ini diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan diawasi oleh OJK. Kenapa perusahaan itu mau go public? Antara lain, bisa untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Kedua, kemungkinan mereka itu bisa ada merger atau akuisisi. Ada juga mereka bisa untuk membayar utang jangka panjang atau rekapitulasi. Nah, saham juga mudah diperjualbelikan. Jadi menyangkut likuiditi perusahaan. Ada juga kompensasi untuk employment. Jadi employee itu bisa membeli saham, dan terakhir juga mereka bisa untuk menaikkan citra perusahaan. Jadi perusahaan go public itu dengan melihat aspek finansial dan non finansial. Sekarang kita masuk ke capital budgeting. Capital budgeting ini bertujuan untuk memberikan keputusan yang tepat dari perusahaan untuk pendanaan yang tepat sehingga menguntungkan bagi para pemegang saham. Ada 4 metode dari capital budgeting. Yang pertama adalah metode payback period. Metode ini adalah untuk mengukur seberapa cepat investasi bisa balik dari hasil pendapatan bersih dan aliran kas neto. Metode ini mengandung subjektivitas dan tidak memperhitungkan time value of money, profitability index, sama cash flow. Kedua adalah net present value. NPV ini untuk melihat kelayakan suatu proyek dengan menghitung nilai penerimaan sekarang dan yang akan datang. NPV mengandalkan arus kas yang didiskontokan. 3 proses dari NPV. Pertama, tentukan nilai sekarang dari nilai arus kas. Kedua, jumlahkanlah arus kas yang didiskontokan, hasilnya adalah NPV proyek. Ketiga, jika NPV positif artinya proyek bisa diterima. Yang ketiga adalah IRR, Investment Rate Return. Membuat peringkat usulan investasi dengan cara menggunakan tingkat pengembalian investasi yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto present value dari arus kas masuk. Keempat adalah profitability index. Bisa dipakai untuk usulan investasi, perbandingan antara nilai sekarang dan aliran kas masuk di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Jika profitability index-nya lebih besar sama dengan 1, artinya usulan investasi tersebut bisa diterima. Demikian summary dari Financial Management week keempat tentang capital budgeting. Sampai jumpa, bye.